konten ini membahas kondisi financial distress pada perusahaan otomotif Bursa Efek Indonesia atau BIE selama periode 2016 hingga 2020. Financial distress adalah kondisi ketika perusahaan tidak mampu memahami kewajiban finansialnya tepat waktu yang berpotensi menuju ke bangkrutan jika tidak ditangani. Industri otomotif Indonesia menghadapi persaingan ketat dan fluktuasi pasar yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Fluktuasi penjualan dan tantangan industri otomotif. Yang pertama itu adalah tren penjualan di tahun 2016 hingga 2020. Penjualan kendaraan bermotor meningkat dari yang 1.062.694 unit pada tahun 2016. Kemudian ke puncak, naik hingga ke puncak itu sekitar 1.151.308 unit itu pada tahun 2018. Lalu menurun distress pada tahun 2019 hingga 2020. Penyebab penurunan ketidakstabilan ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat menengah ke bawah menjadi faktor utama penurunan permintaan kendaraan baru. Berikutnya, ini adalah data yang saya dapat melalui jurnal tadi, yaitu perkembangan produksi dan penjualan mobil nasional di tahun 2016 hingga tahun 2020. Oke, untuk produksi mobil itu dan penjualan mobil untuk di tahun 2016 itu produksinya sekitar 1.200.000 unit dan untuk penjualannya sekitar 1.060.000 unit. Kemudian untuk tahun 2017 itu lumayan naik sekitar produksi unit mobil sekitar 1.270.000 dan penjualan mobil sekitar 1.130.000 unit. Kemudian naik di tahun 2018 produksi mobil sekitar 1.340.000 unit dan penjualan mobil itu sekitar 1.190.000 unit. Produksi penjualan mobil meningkat hingga tahun 2018 lalu menurun distress pada tahun 2020. Dampak pandemi COVID-19 sangat terlihat pada penurunan tajam di tahun 2020. Berikutnya, definisi dan faktor penyebab financial distress. Definisi financial distress adalah kondisi perusahaan tidak mampu memahami kewajiban finansial tepat waktu yang dapat mempengaruhi kebangkrutan. Terus faktor-faktor penyebabnya itu adalah kurangnya tambahan modal operasional, beban kewajiban melebihi kapasitas finansial, dan yang terakhir kerugian berkelanjutan selama beberapa tahun. Lanjut berikutnya analisis laporan keuangan dan rasio keuangan. Teknik analisis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, analisis horizontal, yaitu membandingkan perbedaan periode dari periode pertama dan periode terakhir. Kemudian analisis faktual vertikal itu melihat komposisi suatu periode. Dan yang terakhir rasio keuangan. Rasio keuangan ini indikator penting untuk menilai kesehatan keuangan dan mendeteksi potensi financial distress. Di sini ada terbagi menjadi tiga model. Yang pertama model Almed Z Score, yaitu memanfaatkan rasio keuangan seperti working capital dan EBIT untuk memprediksi resiko kebangkrutan. Yang kedua ada model Springer,
Ini model multiple discriminant analysis dengan 4 rasio keuangan untuk membedakan perusahaan distress dan non-distress. Dan yang terakhir yaitu adalah model Zemi-Jaussig, itu menggunakan analisis likuiditas leverage dan kinerja untuk memprediksi kondisi keuangan perusahaan. Berikutnya, nah ini adalah alur pikir dari penelitian ini, yaitu pertama adalah laporan keuangan, yang kedua analisis financial distress dan terbagi menjadi beberapa model. Yang pertama ada model modifikasi dari Z-score, yang kedua ada model dari Springer, dan yang terakhir model dari Zemi-Jaussig. Di bagian bawah itu adalah tingkat akurasi model dari yang tiga yang tadi. Yang pertama Allman Z-score, terus yang kedua ada Springer, yang terakhir ada Zemi. Berikutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hipotesis pertama, perusahaan otomotif di BEA mengalami financial distress menurun di model Allman Z-score. Yang kedua di sini adalah perusahaan otomotif di BEA mengalami financial distress menurun di Springer. Yang ketiga, hipotesis perusahaan otomotif di BEA mengalami financial distress menurun di model Zemi-Jaussig. Yang terakhir, hipotesis keempat itu ada model dengan akurasi tertinggi dalam memprediksi financial distress perusahaan otomotif di BEA. Model penelitian dan data yang digunakan. Nah, di sini terbagi jadi 3 juga. Yang pertama objek dan lokasi, yang kedua variabel penelitian, yang terakhir adalah data analisis. Oke. Untuk objek dan lokasi, data laporan keuangan tahunan perusahaan otomotif di BEA itu diteliti dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Kemudian untuk variabel penelitian itu variabel dependent financial distress, variabel independent model Allman, Springer, dan Zemi-Jaussig. Yang terakhir analisis data itu dari analisis deskriptif, kuantitatif, dan perhitungan rasio keuangan untuk prediksi financial distress. Berikutnya ada hasil analisis deskriptif variabel keuangan terbagi menjadi 3 juga, yaitu variabel positif dan variabel negatif. Dan yang terakhir itu adalah variasi data. Kemudian ada variabel negatif, yaitu ada working capital, EBIT, EBT, dan net income. Memiliki nilai minimum negatif, mengidentifikasi adanya perusahaan dengan masalah likuiditas dan kerugian. Dan yang terakhir adalah variasi data, jadi rata-rata lebih rendah dari standar devisi, menunjukkan variasi kinerja keuangan yang signifikan antara perusahaan. Berikutnya analisis financial distress berdasarkan model. Nah, ini juga sama dengan yang tadi, yaitu modelnya terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama, menurunnya beberapa perusahaan dalam kondisi financial distress, dan gray area. Model ini efektif untuk prediksi. Model Zemi-Jaussig, model dengan tingkat akurasi tertinggi dan error terendah, paling andal untuk prediksi financial distress. Model Zemi-Jaussig memiliki akurasi tingkat dan kesalahan terendah, merekomendasikan untuk financial distress. Terakhir adalah manfaat penelitian, memberikan kontribusi empiris dan untuk deteksi dan rasio keuangan di